Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun engkau berada saat ini, Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Dia menyertai hidupmu dan percayalah Tuhan pasti beri yang terbaik dalam hidupmu. Amin. Mari bersama-sama kita mau buka hati kita mau tundukkan kepala, kita satu hati sepakat kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang sungguh teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih percayakan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami tahu kami boleh ada sampai hari ini itu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi itu semua karena Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Dengan apa kami membalas semuanya itu selain kami saat ini memberikan hidup kami, hidup yang menyembah, hidup yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang bertahta di atas pujian dan penyembahan umat-Mu. Kami percaya ketika kami menyembah dengan kesungguhan hati kami percaya yang sakit disembuhkan, yang susah diberi penghiburan. Kami percaya sukacita yang melimpah Tuhan limpahkan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya kami menjadi umat-umat Tuhan yang berkemenangan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari dengan segenap hatimu Bapak Ibu katakan, di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan
sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Sama-sama katakan, Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari dengan segenap hatimu, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah. Oh, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kau Tuhan di hidupku, Kau Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku, Tuhan. Dimanapun engkau berada saat ini Bapak Ibu, mari nyatakan dalam hidupmu, kau punya Tuhan yang hebat, kau punya Tuhan yang besar, kau punya Tuhan yang luar biasa, yang terus menopang hidupmu, yang terus menyertai hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami nyatakan Tuhan, Engkau selalu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Biar lewat hidup kami nama Tuhan yang dimuliakan, lewat bibir kami nama Tuhan yang ditinggikan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, lewat perbuatan kami nama Tuhan yang dimuliakan. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku
dengan segenap hatimu. Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ada bersama kami, Tuhan yang selalu ada menyertai hidup kami, tak pernah dibiarkan, tak pernah ditinggalkan. Kami berjalan sendiri, kami melangkah sendiri. Oh, Yesus selalu menyertai, Yesus selalu ada memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang berkenan, persembahan yang berkenan, menyenangkan hatimu ya Tuhan. Oh, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Dia berkuasa, Dia raja di atas segala raja. Mengalir kuasa-Mu, mengalir lawatanmu, menjangkau hidup kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan-Mu, kami mau mengagungkan Engkau Tuhan yang adalah juru selamat kami, satu-satunya penebus, satu-satunya, oh, yang menjadi jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kebenaran yang membebaskan, kebenaran yang membebaskan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Roh-Mu itu yang menjamah, Roh-Mu itu yang membebaskan, Roh-Mu Tuhan yang memulihkan, Roh-Mu Tuhan yang menyembuhkan, Roh-Mu Tuhan yang memberikan penghiburan. Roh Kudus bekerja, oh,
Yaralaba karalaba shekeralaba ralaba 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 ralaba. Yaralaba takanaralaba shekeralaba ralaba 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 ralaba. Inaralaba shekeralaba. Ya Tuhan, sempurnakan hidup kami Tuhan. Dari hari ke sehari, biarkan kami tetap ada di dalam rencana-Mu. Hati kami, pikiran kami mencerminkan Kristus. Terima kasih Tuhan. Upah hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Bentuk hati kami Tuhan menjadi bejana yang siap untuk dibentuk serupa dengan Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami keluar dari rencana-Mu, tapi biarkan kami terus berjalan ada di dalam rencana Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sempurnakan
Hari ini yang jadi komitmen dalam hidup setiap kami rindu mempermuliakan nama Tuhan. Di seluruh aspek kehidupan kami, di masa-masa yang kami sedang jalani, di hari-hari yang sedang kami lalui Tuhan, ajar kami, biar hidup kami ini sebagai lembaran terbukanya Tuhan. Biar setiap kali orang melihat hidup kami, nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Saat ini ajar kami Tuhan, pimpin kami, sertai kami, perlengkapi setiap kami Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu, kami percaya Tuhan bicara buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya mau katakan sama Bapak Ibu Saudara, engkau masih punya Tuhan. Kalau engkau punya Tuhan, engkau punya harapan. Kalau engkau punya Tuhan, engkau punya masa depan. Kalau engkau punya Tuhan, Dia menjamin kehidupan kita sempurna. Amin. Hari ini sama-sama kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara ke Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8, sama-sama kita mau buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Berbahagia Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman ini. Lebih berbahagia lagi jika kita menghidupi hidup kita dengan firman Allah yang hidup. Hari ini kalau Bapak Ibu Saudara suka dengan judul renungan, saya mau kasih judul Stop Berpikir Negatif. Stop berpikir negatif. Banyak masalah hari ini terjadi dalam hidup setiap kita yang saya pelajari Bapak Ibu Saudara. Banyak masalah terjadi bukan karena apa Bapak Ibu Saudara, tapi karena kita buat-buat sendiri. Kekhawatiran terjadi dalam hidup setiap kita. Kenapa? Karena yang kita train di pikiran kita selalu yang negatif, yang negatif, yang negatif, dan yang negatif. Tapi hari ini sama-sama kita mau belajar dari Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan ajarkan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara, supaya kita memikirkan hal-hal yang positif. Kita memikirkan hal-hal yang jangan yang negatif lah Bapak Ibu Saudara, ya kan? Hari ini kita taruh semua yang baik yang ada di pikiran kita. Dan untuk hal-hal yang bersifat sampah, hal-hal yang bersifat negatif, kita mau putuskan hari ini. Saya tidak mau pikirkan itu. Karena di pikiran kita ini adalah medan pertempuran Bapak Ibu Saudara. Apa yang kau pikirkan itu akan mempengaruhi masa depanmu. Apa yang kau pikirkan itu akan mempengaruhi keputusan apa yang kau akan ambil. Apa yang kau pikirkan itu akan mempengaruhi jalan di depanmu. Tapi hari ini kalau engkau putuskan engkau mau pikirkan yang baik, saya percaya yang baik juga akan terjadi dalam hidup setiap kita. Karena Tuhan tidak pernah rancangkan yang buruk. Even hal yang gak enak terjadi pun dalam hidup setiap kita, hari ini tetaplah berkeputusan untuk engkau mau berpikir kalau Dia tetap Tuhan yang baik. Sekalipun tidak mudah, sekalipun tidak enak, sekalipun tidak gampang. Sekalipun mungkin hari ini ada kerikil-kerikil tajam yang engkau harus lalui. Tapi hari ini saya tetap mau katakan Dia tetap Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia tetap Tuhan yang janjinya selalu ditepati dalam hidup setiap kita. Kekhawatiran muncul dalam hidup setiap kita ketika kita berpikir negatif. Saya pelajari dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, kita berpikir negatif tentang apa Bapak Ibu Saudara? Seringkali kita berpikir negatif tentang orang lain. Waktu kita lihat orang, seringkali kita curiga terus sama orang ini Bapak Ibu Saudara. Kita lihat orang lakukan kesalahan sedikit, kita langsung judge dia dengan hal yang negatif. Secara kita tidak sadar Bapak Ibu Saudara, waktu kita judge dia secara negatif, kita juga train di pikiran kita kalau orang itu negatif. Kita terus penuhi pikiran kita dengan kecurigaan, that's not good, itu tidak baik Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita seringkali berpikir negatif tentang apa Bapak Ibu Saudara? Tentang diri kita sendiri. Banyak orang saya jumpai hari ini dia menaruh hal yang negatif terus dari dirinya.
aku ini tidak pinter, aku ini bodoh, aku ini tidak punya apa-apa, aku ini tidak punya skill, aku ini nggak punya hal-hal yang positif. Kalau engkau train terus hidupmu seperti itu Bapak Ibu Saudara, maka jangan salahkan Tuhan kalau hidupmu tidak akan kemana-mana. Kalau hidup kita nggak akan jalan kemana-mana. Karena apa? Karena yang kita simpan terus di pikiran kita itu hal-hal yang sampah Bapak Ibu Saudara. Dan harus kita akui itu pasti akan mempengaruhi hidup setiap kita. Yang ketiga saya belajar, seringkali kita berpikir negatif tentang apa? Seringkali kita berpikir negatif tentang keadaan. Keadaan berubah menjadi nggak enak sedikit, kita bilang mati aku. Tiba-tiba hal buruk terjadi, sial aku. Tiba-tiba hal yang buruk terjadi dalam hidup setiap kita, cilaka aku. Kalau engkau terus katakan itu Bapak Ibu Saudara, maka kesialan, cilaka, mati aku itu yang akan terjadi dalam hidup setiap kita. Tapi lewati apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita, tetap pikirkan hal yang positif. Masalah terjadi dalam hidup setiap kita, percaya Tuhan menyertai. Persoalan terjadi dalam hidup setiap kita, percaya ada berkat besar yang Tuhan akan sediakan buat setiap kehidupan kita. Hari ini keputusan ada di tangan setiap kita. Yang keempat saya belajar, seringkali kita berpikir negatif tentang apa Bapak Saudara. Yang kacau hari ini Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berpikir negatif tentang Tuhan. Seringkali kita curiga sama Tuhan. Seringkali kita tidak percaya sama Tuhan. Bahwa rancangannya adalah rancangan yang terbaik. Bahwa penyertaannya tidak pernah berakhir buat hidup setiap kita. Bahwa masa depan yang terbaik Dia sediakan buat hidup setiap kita. Seringkali kita curiga sama Tuhan. Nah ini fatal Bapak Ibu Saudara, ini fatal. Kalau kita mulai curiga sama Tuhan, kita mulai enggak percaya sama Tuhan. Di atas dasar apa kita mau taruh kepercayaan kita? Di atas dasar apa kita mau taruh iman kita? Kalau kita mulai curiga sama Tuhan. Hari ini keputusan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. As long as engkau tetap mau simpan sampah dalam pikiran setiap kita, sorry saya harus katakan hidupmu tidak akan kemana-mana. Tapi hari ini kalau engkau mau reduce itu semua dan engkau mau ganti dengan sesuatu yang positif, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah curang. Tuhan tidak pernah mengingkari setiap janjinya. Saya percaya janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Pikiran kita ini medan pertempuran buat setiap kita. Percayalah apa yang ada di sini akan mempengaruhi hidup kita. Dan apa yang mempengaruhi hidup kita akan mempengaruhi kehidupan kita ke depan. Hari ini sama-sama kita mau belajar dari Filipi 4 Bapak Ibu Saudara. Ayat 6 sampai ayat 8. Ayat 8 tadi kita sudah baca dulu Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan klise yang hari ini banyak saya jumpai Bapak Ibu Saudara. Banyak orang berpikir negatif, kenapa? Why? Karena kekhawatiran dalam hidupnya. Karena kecemasan terjadi dalam hidupnya. Karena mungkin ada hal-hal yang hari ini menjadi keinginan, mungkin kebutuhan dalam hidupnya yang mungkin secara kacamatanya dia itu belum terpenuhi. Tapi firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 mengingatkan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Untuk kita bisa tidak berpikir negatif Bapak Ibu Saudara, langkah pertama yang harus kita lakukan, serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau hari ini hidup kita tidak berdoa, kalau hidup kita hari ini tidak memohon, tidak bergantung sama Tuhan, kalau hidup kita hari ini tidak penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, maka hal yang negatif gampang masuk ke pikiran kita. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan kepada setiap kita, serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Waktu engkau serahkan itu kepada Tuhan, apa yang akan terjadi di ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Waktu engkau serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, Dia ganti itu dengan damai sejahtera. Dia ganti itu dengan damai sejahtera dalam hidup setiap kita. Bukankah itu yang kita perlukan dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara? Dan ketika damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup setiap kita, tidak berhenti sampai di sana.
Kalau damai sejahtera itu ada dalam hidup setiap kita, itu sangu buat setiap itu bekal buat setiap kita. Untuk apa? Untuk di ayat yang ke-8. Untuk kita bisa memikirkan hal-hal yang positif. Untuk kita bisa memikirkan hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang menupakan kebajikan dan patut dipuji. Itu bekal karena kita sudah dikasih damai sejahtera kepada Tuhan. Hari ini putuskan untuk engkau tetap mau berpikir positif. Hari ini Bapak Saudara orang boleh rajin ke gereja. Tapi bisa aja orang yang rajin ke gereja tetap diselimuti dengan pikiran negatif. Pikiran kita mempengaruhi masa depan kita. Banyak saya jumpai hari ini. Banyak orang yang tidak bodoh. Banyak orang yang tidak bodoh. Tapi melakukan hal bodoh dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia selalu input yang negatif. Orangnya tidak bodoh loh Bapak Ibu Saudara. Tapi dia sampai melakukan hal yang bodoh. Sometimes karena dia terlalu banyak curiga sama orang, terlalu banyak curiga sama keadaan, terlalu banyak menyalahkan orang. Dia tahu tren yang negatif. Sampai akhirnya keputusan yang dia ambil pun keputusan yang negatif. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara tidak ada yang seperti itu. Hari ini sama-sama kita berjuang ya Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara dan saya kita sama-sama berusaha hari lepas hari. Selalu berpikir positif apalagi sama Tuhan. Saya percaya dia menyertai engkau dengan luar biasa. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6. Setiap hari Minggu, ibadah kami jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi. Kami rindu boleh bersekutu memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Ada nomor yang ada di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doa Bapak Ibu Saudara. Satu yang jadi kerinduan kami tim di tempat ini. Dan tim penggembalaan melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Keputusan kami hari ini Tuhan, kami mau lepaskan semua yang buruk, semua yang jahat, apa yang menjadi sampah dalam hidup kami mau lepaskan semua itu. Tapi kami mau isi medan pertempuran kami dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik. Karena Tuhan teramat baik buat hidup kami. Hari ini tolong kami, pimpin kami, sertai kami. Dan kami percaya penyertaan-Mu tidak pernah berakhir buat hidup setiap kami. Saat ini angkatlah kedua tangan-Mu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang termulia, berkat yang termanis. Daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.